Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Vina Fajriya dengan NIM 2308102010. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jember. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko negara. Analisis risiko negara itu sendiri merupakan salah satu pembelajaran dalam mata kuliah manajemen keuangan internasional. Kalau kita membahas mengenai analisis risiko negara, maka terlebih dahulu kita akan membahas mengenai risiko negara itu sendiri. Jadi teman-teman, risiko negara itu muncul karena ketidakpastian situasi politik dan juga ekonomi suatu negara. Hal ini tuh bisa berdampak langsung pada stabilitas investasi dan juga keputusan bisnis. Ketidakstabilan seperti konflik politik, inflasi yang tinggi, ataupun krisis ekonomi dapat mengurangi kepercayaan investor dan menimbulkan kerugian besar bagi investasi yang beroperasi pada negara tersebut. Maka dari itu, analisis risiko negara itu menjadi hal yang penting untuk mengukur dan menganalisis potensi kerugian ataupun gangguan dalam aktivitas ekonomi lalu lintas suatu negara. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan dalam menilai country risk. Dalam hal ini saya mengambil pendapat dari Madura pada tahun 2011, di mana di sini ada dua, yaitu penilaian makro dan juga penilaian mikro. Nah, untuk penilaian makro sendiri itu merupakan penilaian suatu negara tanpa mempertimbangkan dari bentuk usaha sendiri. Sedangkan penilaian mikro itu merupakan penilaian risiko negara terkait dengan bentuk usaha. Nah, lalu untuk contoh dari penilaian mikro maupun makro, penilaian makro itu harus mempertimbangkan karakteristik politik dan maupun keuangan dari negara yang dinilai. Contohnya itu seperti penilaian GNP, tren inflasi, anggaran belanja pemerintah, atau bisa juga kita sebut defisit maupun surplusnya. Lalu ada juga suku bunga, pengangguran, ketergantungan pada pendapatan dan ekspor, neraca perdagangan, dan juga kontrol devisa. Lalu untuk penilaian mikro itu sendiri itu harus mempertimbangkan variabel keuangan seperti inflasi, suku bunga, dan juga lainnya. Lalu kita akan membahas mengenai jenis-jenis risiko peminjaman internasional menurut Ronald pada tahun 2002. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan penilaian risiko pada suatu negara, di sini tuh kita penting untuk seorang investor itu mempertimbangkan pada suatu negara, karena bagaimanapun investasi itu akan mengacu pada keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak, sehingga risiko-risiko yang dihadapi itu juga dapat terukur oleh waktu, biaya, ataupun teknologi yang mendukung. Di sini jenis risiko yang ada 5. Yang pertama ada risiko kedaulatan. Jadi teman-teman, risiko kedaulatan merupakan kelayakan kredit yang didukung oleh kemampuan dan kemauan dari suatu negara untuk membayar utang luar negerinya. Lalu yang kedua, ada risiko durasi,
yaitu jatuh tempo dan juga jadwal pembayaran dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada resiko counterparty. Resiko ini merupakan resiko yang berkaitan dengan kemungkinan bahwa salah satu pihak dalam kontrak itu gagal dalam melakukan pembayaran ataupun kewajiban. Ini tuh seperti penipuan, moral hazard, ataupun biaya tinggi. Jadi mereka itu tidak bersedia ataupun tidak berkemampuan untuk menyelesaikannya. Maka untuk penyelesaian dari peristiwa tersebut, maka dapat dilakukan penyelesaian sesuai dengan syarat pinjaman dan juga ketentuan, sehingga membuat restrukturasi. Lalu yang keempat ada risiko industri. Ini merupakan analisis risiko yang merupakan risiko yang memperkirakan tren individual dan mengukur seberapa umum tersebut mempengaruhi pengembalian dalam pengelompokan. Lalu yang kelima ada risiko terkait dengan kontrak, yaitu transaksi yang melibatkan salah satu dari banyak produk bank dan ketentuan kontraknya ini. Lalu yang terakhir ada manajemen risiko internasional. Ini tuh juga termasuk dalam salah satu risiko yang harus dipertimbangkan. Jadi ini termasuk risiko tambahannya ya teman-teman. Dimana manajemen risiko internasional itu sendiri adalah manajemen yang lebih tinggi, dimana keuntungan yang diharapkan dari transaksi itu harus dinyatakan sebagai tingkat pengembalian ekuitas bank yang sesuai dengan risiko. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode analisis risiko negara. Ini saya ambil pendapat dari Hiranya Kanat pada tahun 2008, di mana metode analisis risiko di sini ada 4, yaitu metode kualitatif penuh, metode kualitatif terstruktur, metode daftar periksa, dan juga metode kuantitatif. Nah, untuk metode kualitatif penuh di sini tuh menggunakan analisis mendalam tentang suatu negara. Jadi dalam metode itu biasanya berbentuk laporan yang mencakup tentang kondisi dan prospek ekonomi, politik, dan juga sosial budaya dari suatu negara. Lalu yang kedua, metode kuantitatif terstruktur. Ini tuh menggunakan beberapa format yang dibarukan. Jadi metode ini spesifik pada ruang lingkup dan fokus analisis yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, ada metode daftar periksa. Metode ini itu melibatkan penilaian negara yang sedang menjadi pertimbangan sehubungan dengan variabel spesifik yang dapat berupa kualitatif ataupun kuantitatif. Lalu yang terakhir ada metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menangani berbagai masalah terkait risiko negara. Jadi pada metode ini dapat berguna dalam membangun hubungan antara faktor politik, ekonomi, dan keuangan di satu sisi dan beberapa. Lalu, jadi ini ada hal yang terakhir teman-teman. Jadi pada intinya, analisis risiko suatu negara itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk memprediksi keadaan suatu negara yang akan dilakukan investasi. Jadi hal ini merupakan syarat agar segala kemungkinan kerugian itu dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan
untuk menunjang investasi jangka panjang dan meningkatkan pembangunan ekonomi dari suatu negara. Itu adalah penjelasan mengenai investasi ke negara yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.